dokter, saya rakus dokter, ya. Nah, saya suka ngentit dokter. Itu nanti diagnosanya begitu, betul ya. Diagnosanya seperti itu. Gaji saya nggak selalu, kenapa ya gaji saya sudah di atas UMR atau bahkan misal wah sudah excellent berapa gitu, kok ngerasa nggak cukup terus ya hari ini dokter, gitu ya. Itu nanti diagnosa, harus ngaku jujur itu ya. Itu nggak jujur nanti diagnosanya mesti salah, salah. Baik. Al-makna tsani itu tadi makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, huwa al-latifatul alimatu al-mudrikatu minal insan. Jadi ruh dalam arti yang pertama itu adalah al-latifah, sesuatu yang sangat halus. Mirip maknanya, sesuatu yang sangat halus. Yang juga bersifat rabbaniyah. Al-alimatu, dialah yang bisa mengetahui. Jadi ruh ini dialah yang bisa mengetahui. Artinya ngeten, ketika roh ada pada jiwa manusia, maka dia potensi untuk bisa mengetahui. Al-mudrakatu, dia bisa merasa. Minal insani, dari manusia. Wa huwa alladhi syarahnahu fi ahadi ma'nayil qalbi. Ya, ruh dalam arti ini itulah yang kami jelaskan fi ahadi ma'nayil qalbi, pada salah satu dari dua makna hati itu. Artinya ngeten, kata ruh dengan kata qalbun itu maknanya bersinonim, mirip persis. Ya, dalam arti makna qalbun yang kedua, bukan yang pertama. Karena makna qalbun yang pertama itu jantung. Betul nggih? Makna qalbun yang kedua itu sama dengan makna ruhun yang kedua. Okay. Makna qalbun yang kedua yaitu apa? Latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Sama pula definisi ruhun. Ruh itu apa? Latifatun rabbaniyatun alimatun mudrikatun. Itu mirip. Ya. Wa huwa alladzi aradahu Allah taala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu bagian daripada urusan Tuhanku. Ketika ditanya oleh orang Yahudi Nabi itu, ya, dia jawab, ruh itu urusan Allah, urusan Tuhanku. Wa huwa, ia adalah amrun, satu hal, ajibun, yang sangat menakjubkan, rabbaniyun, yang bersifat rabbani, ta'jizu aktsarul uqul, di mana kebanyakan akal dan al-afham, pemahaman, ta'jizu, lemah, tidak mampu, antarki kunhi hakikatihi, tidak mampu mengetahui hakikatnya, dalam arti sifat-sifatnya, dalam arti ikhwalnya tadi itu. Nah, itulah roh. Jadi roh dengan kolbun pengertiannya sama, betul nih? Pengertiannya sama, beda istilah, mirip, cuma di situ ada tambahan kata alimatun mudrikatun. Baik, sekarang yang ketiga, an-nafsu. Mana nafsu? Sambil santai toh ini ya. Ya, sambil santai. Wa huwa aidan mushtarakun baina ma'anin. Kata nafs yang sudah kita bahas bagiannya dalam kitab Mizanul Amal itu, di sini juga dibahas. Juga mushtarakun, memiliki kesamaan atau kemiripan, baina ma'anin, antara beberapa makna. Jadi kata nafas itu memiliki beberapa makna, mesti ingat. Satu kata yang memiliki beberapa makna. Wa yata'allaqu bi ghadina minhu maknayani. Wa yata'allaqu, dan berkaitan bi ghadina, dengan tujuan kami, minhu, darinya, maknayani, hanya dua makna. Maknanya nafas itu kan banyak, tetapi yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali sesuai dengan tujuan dalam kajian ini itu hanya dua saja yang dibahas, yang lainnya enggak. Yang pertama, makna nafas. Nafas adalah annahu yuradu bihi al-makna al-jami' li quwwatil ghadabi wasyahwati.
Yang dimaksud nafs itu yang pertama adalah bermakna al-jami'u, sesuatu yang menghimpun. Al-makna, satu makna yang menghimpun liquwatil ghadabi. Menghimpun apa? Kekuatan ghadab, wasyahwati, dan kekuatan syahwat. Fil insani, pada manusia. Ala ma sayati syarhu, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Wa hadzal isti'malu, penggunaan ini huwa adalah al-ghalibu, yang lumrah, ala ahli tasawufi, bagi kalangan tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu kalau memaknai nafas itu mereka memaknai adalah al-jami' li quwwatil ghadabi wasyahwati fil insan. Li'annahum yuriduna, karena mereka itu ahli tasawuf itu yuriduna, menghendaki, bin nafsi, dengan nafas itu adalah al-aslah, asal, pokok, al-jami'ah, yang menghimpun lissifatil mazmumati, bagi sifat-sifat yang tercela, minal insani, dari seorang manusia. Fayaquluna, mereka mengatakan, la budda min mujahadatin nafsi wa kasriha, tidak boleh tidak, harus min mujahadatin nafsi, ya, bermujahadah, ya. Jadi menundukkan nafsu. Wa ilahi al-isyaratu biqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana yang ada pada isyarah pada dawuhnya Nabi, a'da aduwin laka, ya, a'da aduwin, musuh terbesarmu itu adalah nafsuka, nafsumu sendiri, allati baina janbaika, yang berada di antara dua lambungmu. Jadi kata nafs, makna nafs yang pertama itu mirip dengan kata nafsu dalam bahasa Indonesia, mirip tapi ya. Cuma kalau nafs di sini makna yang pertama ini adalah al-jami', sesuatu yang mengumpulkan, ya. Mengumpulkan apa? Quwwatul ghadab wa quwwatul syahwat. Nah, ini yang oleh Al-Hafidz Murtadha Zabidi dinamakan dengan tusamma an-nafs al-mustakbirah, jiwa yang sombong. Jadi nafas mustakbirah. Jadi jiwa yang mustakbirah itu, jiwa yang sombong itu adalah jiwa yang ada pada diri manusia itu, yang menghimpun antara kekuatan ghadab dan kekuatan syahwat, bekerja secara bersama-sama melahirkan apa ya, an-nafas al-mustakbirah, itu sombong. Itulah yang kemudian mau menyaingi Gusti Allah, itu nafsu yang kayak gini, ya. Sombong karena itu apa namanya, yang saya sampaikan tadi, tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ini, walaupun sekecil atom, ya. Itu makna yang pertama. Al-makna ats-tsani, makna yang kedua. Jadi makna yang pertama jelas jelek ya. Jadi al-jami' li quwwatil ghadab wal syahwat. Makna yang kedua adalah al-latifatu allati dzakarnaha. Makna yang kedua adalah al-latifah, sesuatu yang sifatnya halus dan lembut, yang bersifat robbani, itu yang sudah kami jelaskan. Berarti mirip maknanya dengan apa ya, yang sebelumnya. Sebelumnya apa itu? Qalbun, ruhun, nafs.